Halo semua, selamat datang di Alur Cerita Film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali dengan Mimin Tampan yang akan menceritakan alur film Vagabond episode ke-13 dan 14. Yang belum nonton dari episode pertama silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan Kim Woo-gi yang masuk ke meja persidangan dan menuturkan kesaksiannya. Di sana ia mengatakan jika Oh Sang-mi, istrinya, mengatakan hal yang tidak benar. Ia mengatakan jika yang telah membayarnya adalah Michael, si wakil perusahaan John Enmark. Ia memiliki bukti kuat rekaman dirinya saat ia dibayar $5 juta oleh Michael untuk menjatuhkan pesawat. Dengan bukti kuat tersebut dan tak terbantahkan membuat keluarga korban histeris. 5 million. Min Jae-sik yang tidak punya kekuatan lagi menghubungi sekretaris Yoon untuk meminta bantuannya. Sekretaris bangsa tersebut mengatakan jika ia akan mengkambing hitamkan Direktur Bin. Selesai menelpon, Min Jae-sik hendak ditangkap oleh kepala Gi, dan saat berlari ia hendak ditabrak oleh kepala gang. Min Jae-sik terkejut karena ternyata kepala gang masih hidup dan kemudian ini yang terjadi. Di meja persidangan di sana sang hakim memutuskan jika Dynamic System tetap harus membayar dana kompensasi atas kelalaiannya. Kemudian John Enmark akan dituntut sebagai tersangka telah menjatuhkan pesawat dengan sengaja. Keluarga korban berterima kasih kepada Gun dan Go-hye. Namun kemudian Go-hye mengeluhkan kesakitan di pinggangnya yang ternyata ia mengalami luka tembak. Gun yang melihatnya langsung sigap membawa Go-hye ke rumah sakit. Sang presiden yang sedang melihat berita terkejut dengan pernyataan Gun kepada media massa jika sang presiden juga terlibat dalam masalah ini. Kantor kepresidenan penuh dengan media massa atas pernyataan yang telah dilakukan oleh Gun. Di sana sang presiden sangat terdesak dan sang presiden berniat akan mengkambing hitamkan sekretaris Yoon sesuai dengan yang dianjurkan Perdana Menteri. Di rumah sakit Go-hye hendak dioperasi pengambilan peluru yang dikhawatirkan ia akan mengalami kelumpuhan sementara. Gun kemudian menemui para keluarga korban jatuhnya pesawat dan menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat. Namun kemudian mereka tidak jadi pergi dan melakukan doa bersama-sama. Yoon yang sudah merasa kalah berniat menemui presiden. Yoon ternyata memiliki bukti kuat video saat melakukan perjanjian atas nama presiden untuk proyek ini. Selain itu, ia juga memiliki data rekaman suara kepada presiden yang telah disimpan rapi-rapi. Keesokannya Yoon menemui presiden dan mengakui kesalahannya yang membuat presiden sekarang di ujung tanduk. 책임지겠습니다. 대통령님께 허락도 안 받고 꾸며주십니다. Direktur An mengatakan kepada Yoon jika mereka berdua akan dijadikan kambing hitam. Yoon menyadari hal itu karena memang itu adalah kesalahannya. Saat masuk di dalam mobil, Yoon menemukan kotak dan tablet atas bukti-bukti kejahatan presiden sudah menghilang. Dan kemudian kita melihat jika kotak tersebut berisikan minuman untuk bunuh diri. Go-hye yang sudah selesai menjalani operasi dinyatakan berhasil oleh sang dokter. Presiden kemudian melakukan konferensi pers kepada media dan mengatakan jika ia tidak terlibat dalam masalah ini. Setelah menjalani pemeriksaan berkaitan masalah ini, ia langsung memberhentikan sekretaris Yoon dan Direktur An dari jabatannya. Direktur Bin kemudian menyerahkan dirinya ke kantor kejaksaan sedangkan sekretaris Yoon meminum arak tersebut di dalam mobilnya. Di dalam rumah sakit terlihat Go-hye yang sudah membuka matanya sedikit. Di sana nampak jika Gun sangat sayang kepada Go-hye, dari mulai membersihkan tangan sampai kakinya dan juga rutin mengecek suhu tubuhnya. Jessica sekarang nampak panik karena sebentar lagi ia akan ditangkap karena telah bersalah. Namun Jessica yakin jika sang presiden pasti akan melindunginya karena sudah mendapat dana suap sebanyak $500 juta. Saat ia berniat kabur ke Amerika, sang petugas imigrasi berhasil menangkapnya.
Dan saat jumpa pers, ia mengatakan jika hal itu adalah salah dari wakilnya, yaitu Michael. Kemudian tiba-tiba saja sistem komunikasi diretas dan menyebarkan video panasnya bersama dengan Menteri Keamanan. Selain itu, Jessica ditangkap saat itu juga oleh petugas kejaksaan. 중앙지검 특수본입니다. Kim Woo-gi bertemu dengan istrinya di ruangan interogasi. Di sana mereka bertengkar dan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kepala Kim merasa penasaran dengan orang yang sudah meretas sistem dan menyebarluaskan video panas Jessica, dan kenapa malah petugas kejaksaan yang telah menangkapnya. Di dalam mobil, Kim Woo-gi memberikannya secari kertas kepada istrinya. Di sana ia ditempatkan di sel khusus wanita. Di dalam ruangan tahanan, Oh Sang-mi ternyata dipanggil bos oleh tahanan yang lain. Dan kebetulan juga terdapat tahanan baru yang itu ternyata adalah Jessica. Oh Sang-mi kemudian menyuruh tahanan anak buahnya menginjak-injak Jessica hingga sakaratul maut. Sedangkan Kim Woo-gi yang sedang dibawa petugas penjara dikejutkan dengan Jerome yang menyamar di sana. Di dalam sebuah berita mengabarkan jika sekretaris Yoon sedang di rumah sakit setelah percobaan bunuh diri yang telah dilakukannya. Di sana terlihat Perdana Menteri dengan wajah yang sangat mencurigakan. Di lain sisi, Go-hye yang berusaha bangkit dari kursi roda hampir saja jatuh jika Gun tidak menolongnya. Di sana Go-hye memberikan peluru yang sudah diambil dari badannya. Kemudian di penjara khusus wanita terlihat jika Jessica dikunjungi oleh asisten Hong. Di sana kepala sipir sangat tunduk kepadanya. Jessica meminta Hong mengeluarkannya segera dan kemudian diekstradisi ke Amerika karena kenyataannya ia adalah warga Amerika. Dan kemudian Jessica memanggil Oh Sang-mi lalu menghajar balik dirinya hingga sakaratul maut. Saat masuk ke kamar tahanan, perintah Oh Sang-mi tidak digubris olehnya karena sekarang bos mereka adalah Jessica. Dan kemudian yang diinjak-injak adalah Oh Sang-mi. Gun kembali datang ke rumah sakit dan melatih Go-hye untuk berjalan dengan tongkat. Di lain sisi, Jessica termenung di sudut penjara memikirkan siapa dulu yang telah membunuh Michael. Selain itu, ia dikejutkan dengan fakta jika Oh Sang-mi sudah dibebaskan. Lily kemudian dipanggil Jessica dan menyuruhnya mencari siapa yang telah membebaskan Oh Sang-mi. Selain itu, ia disuruh memberikannya hadiah kepada Gun yang lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian saat Gun sedang santai dengan keluarga korban, terlihat ia mendapat kiriman video jatuhnya pesawat oleh orang misterius. Dan siapakah orang tersebut? Film kemudian berlanjut ke episode 14. Min Jae-sik yang dinyatakan sebagai tersangka kemudian diinterogasi oleh kepala gang. Min Jae-sik dipaksa membeberkan seluruh rahasia dari Direktur An dan Sekretaris Yoon. Di sana Min Jae-sik mengatakan dengan santai jika ia akan membunuh seluruh orang demi tugas negara. Dan kita melihat jika Go-hye sekarang sudah sehat dan kembali bertugas di kantor BIN. Di sana ia mengenang teman-temannya yang sudah gugur dalam tugas tersebut. Kemudian sosok misterius yang mengirimkan video tersebut kepada Gun adalah Lily dan meminta mereka segera bertemu. Gun kemudian menelpon Go-hye dan mengajaknya bertemu. Go-hye yang kepedean kemudian merapikan bedaknya serta menebalkan lipstiknya karena menganggap jika Gun akan mengajaknya untuk berkencan. Saat dalam mobil, Gun merasa jika Go-hye hari ini sangat menor dan wangi sekali. Gun menunjukkan video yang ia dapat dan kemudian Go-hye mengirimkan video tersebut ke kantor BIN untuk diselidiki lebih lanjut siapa itu Jerome sebenarnya. Jessica yang menyuruh Gun dan Go-hye bertemu dengannya mengatakan jika ia tidak terlibat dalam jatuhnya pesawat. Itu dibuktikan dengan Michael yang dibunuh oleh orang misterius dan di sana ia dapat disimpulkan jika terdapat orang ketiga yang sengaja bermain di belakang mereka. Jessica mengatakan jika pacar Michael yang dikatakan oleh Kim Woo-gi adalah orang Jepang. Selain itu, Gun dan Go-hye juga dikejutkan dengan berita bebasnya Oh Sang-mi. 불구속이라고? Di sebuah tempat, Oh Sang-mi yang sudah bebas mengecek rekeningnya yang ternyata masih 0 won. Di sana ia menelpon seseorang untuk segera mentransfer uangnya dalam waktu 3 hari. Dan jika tidak maka ia akan membeberkan semua rahasianya. Dan siapakah yang telah menghubungi Oh Sang-mi? PR besar BIN sekarang adalah menguak siapakah yang membebaskan Oh Sang-mi dan siapakah pacar Michael, lalu siapakah Jerome itu sebenarnya. Go-hye dan Gun akan menemui Kim Woo-gi yang sekarang sedang direhabilitasi ke rumah sakit jiwa karena ketergantungan obat-obatan terlarang. Kim Woo-gi terlihat sangat menyedihkan dan saat ditemui oleh Gun dan Go-hye, di sana mereka mencoba menggali informasi lagi dengannya.
Dan di ruangan lain terlihat jika Jerome telah mengawasi pergerakan mereka. Saat di Maroko terungkap jika Jerome sedang mendekati Kim Woo-gi. Di malam itu Kim Woo-gi yang kalah judi mau ditonjok rekannya sendiri. Namun kemudian Jerome datang dan menolong Kim Woo-gi. Dan usut punya usut Jerome lah yang telah memperkenalkan dirinya dengan narkoboy. Ternyata di kejadian episode kedua saat Jerome dipanggil oleh sang jenderal, ia tidak jadi dibunuh. Setelah Yoon siuman di sana, Perdana Menteri datang menjenguknya. Orang yang telah menaruh arang dan minuman itu adalah sang Perdana Menteri. Orang yang telah mengambil tablet milik Yoon adalah Nona Ha atas suruhan Perdana Menteri juga. Perdana Menteri kemudian mengatakan kepada Yoon jika ia menginginkan uang suap presiden yang disembunyikan di Singapura. Yoon bertanya, siapakah kau sebenarnya? Perdana Menteri kemudian menjawab jika dirinya adalah seorang patriot. Perdana Menteri menelpon Gun dan mengatakan jika ia ingin bertemu di suatu hotel. Di sana ternyata ramai orang yang sudah diundang oleh Perdana Menteri. Ia memutarkan rekaman suara yang menyatakan jika Jessica sudah menyuap presiden sebanyak 500 juta dolar Amerika yang sekarang dikirimkan di Bank Singapura atas nama Deep Blue. Presiden kemudian terkejut telah mendengar berita tersebut dan Yoon sendiri masih bingung menyaksikan hal itu di depan matanya. Perdana Menteri mengatakan secara terang-terangan jika presiden sudah terlibat jauh dalam masalah ini. Penyakit jantung presiden langsung kumat dan membuatnya tersimpuh. Perdana Menteri kemudian menutup jumpa pers tersebut dengan menyalami anggota korban dengan ucapan maaf atas sikap pemerintah selama ini. Presiden merasa jika Perdana Menteri Hong berniat untuk mengkudetanya. Selain itu, Nona Hong sudah bersekongkol kepada Perdana Menteri. Di dalam rumah sakit, presiden memberikannya dorongan kepada Yoon agar segera pulih dan sembuh. Di sana Yoon meneteskan air matanya karena pada faktanya ia sudah siuman. Kepala Gi kemudian menginformasikan kepada Gun dan Go Hye jika orang yang telah membebaskan Oh Sang-mi adalah politisi yang dekat dengan Perdana Menteri. Kemudian di dalam ruang makan Vagabond terlihat jika hacker andalan mereka sedang meretas sistem keamanan CIA Amerika Serikat untuk mencari tahu identitas dari Jerome. Di malam harinya terjadi adegan di mana Gun menggendong Go Hye dan mereka berdua berniat untuk mengungkap wartawan Jo yang kala itu Gun lihat masih hidup. Saat Gun menuju kantor wartawan Jo, ia terkejut karena sosok Jo berbeda dengan orang yang telah ia temui. Usut punya usut, orang tersebut termasuk komplotan Perdana Menteri dan asisten Jessica yaitu Hong juga sudah masuk tim mereka. Dan mereka mendukung penuh jika Perdana Menteri Hong naik menjadi presiden. Perdana Menteri lalu menemui presiden di kantornya. Di sana terjadi adu argumen sengit di antara mereka. Perdana Menteri mengatakan jika presiden sudah terlalu tua dan juga lemah. Oleh sebab itu ia berhak untuk digantikan. Saat bertemu dengan Menteri Hong, Gun mengatakan jika ia menemukan keganjilan perihal wartawan Jo yang masih hidup. Ia menyangka jika wartawan Jo yang sudah membebaskan Oh Sang-mi atas orang dalam kejaksaan yang dekat dengannya. Mendengar hal itu, Perdana Menteri nampak ciut. Di dalam kereta terlihat jika Oh Sang-mi sedang dikejar oleh orang bertopeng di belakangnya. Oh Sang-mi yang tidak bisa lari kemudian menjatuhkan seluruh HP keluar kereta. Gun kemudian menemui Edward Park dan mengatakan jika wartawan Jo masih hidup dan kemungkinan ia juga terlibat. Selain itu ia mengatakan jika Jessica tidak membunuh Michael. Tak lama sehabis itu Gun mendapat telepon dari Oh Sang-mi yang mengatakan jika ia sedang dikejar oleh orang tidak dikenal dan suaminya sedang diancam. Di sana Oh Sang-mi meminta Gun menemuinya di sebuah tempat. Lalu kita melihat sosok yang mengejar Oh Sang-mi adalah Jerome. Di sana Gun yang juga datang di tempat tersebut terkejut karena ternyata Jerome masih hidup. Dan kemudian film berlanjut ke episode berikutnya.